Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih liqawli wal khatim lima sabaqa nasril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kita masih dalam bahasan kitabul ilm, kitab tentang ilmu. Ilmu ini banyak. Ada ilmu tentang dunia dan segala yang berkaitan tentang kehidupan, dan juga ada ilmu tentang cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya semua ilmu ini hakikatnya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ilmu itu dipahami dan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Jadi siapa orang yang ngajak pada kebaikan, ngajak, lalu yang diajak ikut, ya tentunya jamaah ngajak temannya, saudaranya supaya ngaji. Ngaji dengerin kayak gini, ngaji capek apa enggak? Nah, cuma duduk dengerin, yang capek yang baca sholawat. Tapi dengerin dia ikut. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala. Di pahala ini sebenarnya mudah untuk didapat. Kita ajak aja orang, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang mengikutinya, dia mengikuti yang 1 dan 2 dan 3, sebanyak itulah pahala yang didapat oleh orang yang mengajak pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak kurang sedikit pun dari pahala yang mengerjakannya. Contohnya kita lagi ada di rumah saudara kita, pas sholat duha, kita kamar mandi, saya mau sholat duha, kalau bisa sholat duha dah, ikut semuanya tuh. Yang lainnya bila sholat duha dulu sebentar. Nah itu kita mendapatkan pahala sholat duha saudara kita yang kita ajak. Dan apa saja semua amal-amal kebaikan, kalau kita ajak saudara kita, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan amal kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Orang yang mengerjakan pahalanya. Enak apa enggak tuh? Enak. Makanya tinggal kita ajak aja. Kadang-kadang teknologi itu luar biasa, mudah memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ada pengajian di Musola Glasio, rame-rame kita hadiri. Ada yang baca sekali, 2 kali, 3 kali, 5 baca doang, agak datang-datang. Tapi jangan, nggak boleh gitu juga. Karena kita nggak tahu itu dia ada urusan apa dan kapan Allah berikan dia hidayah. Jadi kita tujuannya ajak aja. Jadi mengajak ini nggak berat. Tapi walaupun nggak berat, nggak banyak orang yang melakukan gitu. Dan yang lainnya semua amal ibadah. Ada saudara kita makan tangan kiri, kita ajak tangan kanan.
dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil kita tugasnya ngajak aja. Alainal balagh, kita ini menyampaikan aja. Wa alaihil hisab, dan nanti Allah akan memberikan perhitungannya. Ini orang layak apa enggak untuk mendapatkan hidayah. Karena ada juga orang yang diajak ke amal Nabi, diajak supaya beriman terus. Tapi karena tidak layak dapat hidayah, karena ada kesombongan, ini yang berat. Jadi ada kesombongan di dalam hati Abu Lahab, sehingga dia tidak layak mendapatkan hidayah. Sebagaimana iblis dilaknat karena ada kesombongan dalam dirinya. Jadi sombong ini luar biasa. Penyakit pertama dalam sejarah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak cucu Nabi Adam apabila telah meninggal. Ini isimnya isim fiilnya fiil madhi. Madhi itu yang telah lalu. Apabila telah meninggal, mata yang mutu, telah meninggal seorang anak cucu Adam, ibnu Adam. Ini nama ibnu itu anak. Kalau ada kalimat bahasa Arab itu panggilan sayang, ya bunayya. Ya bunayya itu wahai anandaku tercinta. Itu berbentuk panggilan sayang kepada ya bunayya kam ma'ana, atau ya bunayya kam ma'ana. Ini apa keluar sendiri. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku tersayang, kata Nabi Nuh. Irkam ma'ana, naik bersama kami. Jadi saking sayangnya itu Nabi Nuh alaihissalam, supaya anaknya itu naik ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga Nabi Ibrahim manggil anaknya pada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak hendaku yang tercinta, itu artinya. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Gitu. Jadi kisahnya nanti panjang tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini anak cucu Nabi Adam alaihissalam, artinya sampai hari kiamat. Siapa saja berlaku ini, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in qata'a amaluhu, kalau sudah meninggal putus amalnya. Jadi sebelum meninggal masih bisa kita kerjakan amal-amal kebaikan, amal ini itu dan sebagainya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Jadi likulli syai'in istisna, setiap segala sesuatu ada pengecualian. Misalnya babi haram, betul? Tapi kalau dalam keadaan darurat jadi halal. Nah, segala sesuatu yang haram darurat itu ada pengecualiannya. Boleh dimakan sekedarnya doang, jangan sampai kenyang, sampai itu bukannya darurat. Itu pengen doyan dari dan coba enak nih, makan terus babi-babi. Tapi dalam keadaan darurat, jadi likuli syai'in istisna. Nah, kecuali juga ini amalan, itu ada pengecualian juga yang enggak terputus. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah yang mengalir nanti, ada jariyah sumur. Di seorang sumur misalnya daerah Bogor kering, lalu nih orang-orang Gang Dewa ngumpulin duit 1000 dapat 100 juta, bikin sumur di sono, selama dipakai dia mengalir terus. Sumur air, karena air ini sumber kehidupan manusia.
dan yang lainnya amal jariah apa aja, bangunan masjid, musola, pesantren, buat tempat tinggal anak yatim dan lain sebagainya. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diamalkan bagi yang diajarkan. Jadi kita mengajarkan ilmu ini satu atau dua, lalu diamalkan sama orang yang kita ajari, maka selama dia mengamalkan terus kita dapat pahalanya, transferan pahala. Kalau sekarang ditransfer senang apa? Senang nggak? Transfer set 3 juta. Alhamdulillah, lagi gak ada duit ditransfer. Ini pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lagi susah-susah di alam barzah, tiba-tiba dapat transfer. Ini dari mana? Oh, dari amalan yang dulu kita nggak sengaja ngajarin. Ternyata diamalin tuh sama orang, kita mendapatkan manfaatnya. Dan mengajarkan ilmu ini nggak harus kita pesantren 10 tahun, 15 tahun. Apa saja yang kita paham, lalu kita ingat, kita amalkan, lalu kita ini, kalau setahu saya nggak boleh begini, harusnya begini. Hadisnya saya lupa. Tanya Pak Ustaz. Hasil ini nggak boleh sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia paham dengan yang kita ajak, maka dia mendapatkan pahala. Awaladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim, atau anak yang soleh. Jadi makanya kita tuh berdoa dalam Al-Quran, jadikan anak-anak keturunan kita ada keturunan zuriyah yang soleh-soleh. Kenapa? Karena kalau soleh, wallahu yatawallas sholihin, Allah yang akan ngurusin urusan orang-orang soleh. Urusan apa aja, urusan dunia, akhirat. Jadi kalau anak kita soleh, Allah nanti akan turun tangan untuk ngurusin anak keturunan kita. Nah, ini terjadi kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Khalifah ini di atas gubernur, kalau kita sekarang presiden. Kalau presiden pak kecil, satu negara doang. Ini gubernur membawahi beberapa negara. Di akhir hayatnya tidak punya harta. Gubernur. Kalau sekarang gubernur kaya raya, banyak hartanya. Lalu ditanya oleh saudaranya, enggak sisakan untuk keluargamu? Enggak, saya tidak akan sisakan untuk keluargamu. Seandainya dia nanti durhaka maksiat, saya tidak meninggalkan harta untuk maksiat anak keturunanku. Dan seandainya dia jadi orang soleh, itu dibaca tadi ayat Allahu yatawallas sholihin, Allah akan menolong dan mengurusi urusan orang-orang soleh. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita, ini anak kita tinggal di warisan apa nih? Gitu. Nah, waladun soleh ini yang selalu mendoakan orang tuanya. Pastilah orang soleh itu doain orang tuanya. Dia sholat wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira wali walidayya wal mu'minina yawma yaqulu al-insanu rabbil wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Apa kalau yang nggak soleh anaknya, dari pagi sampai sore di empang aja, mancing, mancing, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, pulang-pulang masuk angin, bulan-bulan ini dan sebagainya. Makanya waladun soleh ini sebisa mungkin kita siapin anak-anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh. Karena ini akan membawa kebaikan untuk kita setelah kita meninggal dunia. Wa anhu rawahu Muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan orang Mekah Madinah, dari jauh.
Tapi beliau banyak membersamai Nabi. Jadi kemana aja Nabi pergi, di situ ada Abu Hurairah. Istilahnya ngintilin terus deh. Pokoknya nggak mau kemana-mana, pokoknya mau sama Nabi. Nanti setelah selesai Nabi meninggal dunia, baru mereka menyebar. Nah, ini diantaranya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, tapi terkenal dengan Abu Hurairah. Ad-dunya mal'unah, ini langsung didengar oleh Abu Hurairah dari lisan Nabi yang mulia. Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Dunia ini, semua yang ada di muka bumi ini itu dilaknat. Dilaknat artinya enggak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, ada dikasih lagi. Dilaknat yang ada di dalamnya semua, permainannya, para sebagainya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi kita ini zikir kepada Allah itu termasuk dunia yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah dari ketaatan. Apa saja semuanya, kita mengaji, kita pegang tasbih, di mobil pegang tasbih. Di mobil ada nggak yang dangdutan? Kucing garong. Ada juga yang baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Setelnya Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang lain bukan yang nggak boleh. Cuman kalau kita mau mendapat rahmat dari laknat, maka zikir kepada Allah itulah yang akan terus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa saja? Pakaian, peci, koko, gamis, apa ini, tasbih, semuanya itu sarana kita ingat, kita ada tasbih. Gak mungkin lah kita pegang tasbih, kita main judi. Ini benar ya? Jarang orang main gaple itu akan ada tasbih sampingnya. Orang pikir nonton bola boleh aja, tapi tasbih jangan tinggal. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak kagak boleh. Kemarin ada juga tuh di yang pas timnas itu ada yang bawa tasbih. Enggak boleh kalah juga. Kalah zikirnya orang Kazakhstan gitu. Kemana boleh? Ini. Itu yang pertama. Makanya zikir di mana saja. Sampai kamar mandi itu kita masuk kamar mandi berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sudah. Tuntasin hajat kita, buru-buru keluar. Jangan lama-lama di kamar mandi. Nyanyi sampai 2 album gak boleh. Jadi udah tuntas, keluar, yang pertama kali dibaca ghufranaka. Baru alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Karena selama di kamar mandi enggak ingat Allah. Ya ingatnya mandi aja. Enggak berzikir maksudnya. Ketika kita buang hajat di kamar mandi. Makanya setelah kita buang hajat di kamar mandi, keluar pakai kaki kanan, kita minta ampun kepada Allah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani wa 'aliman wa muta'alliman, dan orang yang mengajar dan belajar. Ini orang yang belajar nih, belajar tentang ilmu agama yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga orang belajar yang lainnya itu untuk kejahatan. Ini bagaimana caranya buka gembok motor, itu belajar ya? Belajar, ada guru kan yang begini caranya. 1 detik langsung hilang ke motor gitu.
Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan walaupun cuma sebentar, sesaat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk ilmu. Jadi niat ini macam-macam. Ada yang niatnya mencari nafkah gitu. Itu niat mencari nafkah yang halal, itu jihad di jalan Allah. Niat menuntut ilmu itu fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah artinya dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keluar sampai kembali lagi. Jadi kita dijamin. Tapi yang niatnya untuk ilmu. Sebab ada juga niatnya yang lain. Keluar misalnya niatnya ke mall, keluar niatnya nonton film, keluar ini dan sebagainya, keluar pengen nongkrong, keluar juga. Nah, makanya kalau kita keluar itu sebisa mungkin kita keluar mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pergi ke majelis ilmu. Majelis ilmu luar biasa ya. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang keluar menuntut ilmu hatta yarji'a, sampai kembali. Berarti ini amalan yang terus ada kalau kita mau. Ada terus maksudnya. Ada nuntut ilmu di sini, oh ya saya ada pengajian, bismillah. Ya Allah saya mau hadir di majelis ilmu itu untuk mendapatkan ilmu, semoga bermanfaat. Jalan dah, naik motor, naik PCX, naik Honda, naik Vespa. Kalau yang sering-sering mogok jual aja udah, ganti dengan yang lain, nanti nggak nyampe-nyampe. Amin ya Rabbal. Jadi semua sarana itu tuh, termasuk motor tadi yang baru, lalu kita gunakan untuk menuntut ilmu, itu motor juga sarana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya Allah, mudah-mudahan bisa beli motor baru yang enak dipakai. Jadi jangan sampai itu, kalau bisa nih motornya semua dibangun semua. Amin. Amin. Enak lihat jamaah masjid mushola ikhlas berkah semua. Jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga motor yang digunakan buat itu, angkut-angkut janda muda dan lain sebagainya, nganter-nganterin maksiat, kan ada. Ada mencoba. Jadi semuanya itu berkaitan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Nah, orang yang menuntut ilmu ini dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan Allah udah paling enaknya. Jadi nggak akan kesasar menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga ini kita nggak tahu kemana nanti perjalanan kita. Terang apa gelap semuanya. Nah itu kita terangi semuanya ketika kita berada di dunia. Wa qala hadisun hasanun shahih rawahu Tirmidzi. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yasta'u mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kenyang seorang mukmin sampai akhir daripada kehidupannya ini dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semua sampai surga. Amin. Jadi gak kenyang melakukan amal kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan itu orang mukmin enggak kenyang. Artinya dia datang lagi, kerjakan lagi. Ada juga tuh orang kerjaannya ngaji aja. Ngaji terus dari sini, ngaji lagi ke sana, terus dari sana ngaji lagi ke subuh. Ngaji aja. Orang lihatnya capek, enggak capek.
ngaji terus enggak capek enak karena udah dapat kenikmatan. Jadi kalau orang udah dapat kenikmatan di suatu perkara maka dia nggak ada capeknya. Kalah tuh yang namanya badan itu nggak nganggur untuk ngikutin apa yang menjadi kesukaannya. Makanya Nabi menjadikan kesukaannya itu di sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan kenikmatanku itu ada dalam sholat. Gak berasa Nabi sholat 1 rakaat 5 juz, kita 5 ayat. Nabi 5 juz gak berasa. Ada juga ulama-ulama 1000 rakaat gak berasa. Itu seorang ulama Fudail bin Iyad ketika ingin membuka tokonya dia sholat dulu 300 rakaat. Kalau kita mah boro-boro 300 ya, sholat 2 cepet-cepet boro-boro udah selesai itu 300 karena udah dapat kenikmatan. Banyak orang kenikmatannya itu macam-macam. Ada yang kenikmatannya itu main game. Orang anak sekarang tuh main game tuh bisa 2 jam, 3 jam. Kamu main game udah 8 jam, Pak. 8 jam kalau kita udah bisa 10 juz itu main game. Tapi dapat duit, Pak. Oh, dapat duit ini. Maksudnya dia lomba atau apa dan nah, kalau misalnya dapat duit sih nggak apa-apa juga gitu. Atau lomba. Yang enggak ngabisin waktu, ngabisin umur. Makanya ini orang-orang sekarang banyak ngabisin umurnya itu sia-sia. Makanya kita nih mudah-mudahan sisa-sisa umur kita semuanya bisa kita manfaatkan untuk kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi, pada orang-orang yang abid. Kalau abid artinya ini hamba sahaya. Kafadli ala adanakum, seperti keutamaanku kata Nabi dibandingkan dengan orang yang di bawahku, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti orang alim ini orang yang belajar. Alim itu sebelumnya dia belajar dulu, belajar. Maka dia menjadi alim, mengetahui. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huda la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit, malaikat-malaikat juga, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlah, sampai semut yang ada di lubang-lubang, wa hatta huda, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Ikan laut ini miliaran, bahkan mungkin triliunan jumlahnya. Nanti tanya Pak Hidayat itu jumlah ikan satu jenisnya aja itu sehari berapa ton diangkat, satu jenis doang. Misalnya diangkat ikan tuna berapa ton setiap hari, seluruh dunia itu diangkat. Itu semuanya la yusalluna ala muallimin nas, memberi sholawat, artinya memintakan ampun dan memohonkan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kebaikan ini sekali lagi jamaah gak harus jadi kiai dulu, ustaz dulu, atau pesantren dulu selama 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Jadi kebaikan bisa diajarkan walaupun cuma sedikit yang kita paham. Contohnya kita biasa sholat berjamaah, itu kita ajak aja anak-anak saudara kita atau siapa saja yang kita kenal supaya juga ikut berjamaah, terutama sholat subuh. Jadi ini
ini mengajarkan kebaikan. Besok kita ajak lagi sholat subuh jamaah, besok ajak lagi tema sholat subuh dulu. Ngajaknya yang lain enggak, subuh dulu. Kalau subuh udah dijaga, insya Allah yang lain akan terjaga juga. Jadi kita tahunya sengaja ini muallimin nas. Jadi mengajarkan kebaikan, semua kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh manusia kepada manusia yang lainnya itu akan mendapatkan sholawat, ampunan dari malaikat dan binatang-binatang yang ada di bumi dan bahkan yang ada di lautan. Jadi enak kan? Makanya dulu Abdullah bin Umar itu ketika masuk pasar gak ngapa-ngapain, cuma memberi salam dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengajarkan kebaikan-kebaikan. Abdullah bin Umar. Kalau kita sekarang ini ke pasar mana ini? Diracas masuk, subhanallah, subhanallah. Gak belanja ini orang gila gitu. Jadi gila sekarang. Kalau dulu Abdullah bin Umar itu karena tempat yang paling berat untuk ingat Allah adanya di pasar. Dan ketika masuk kita diperintahkan dianjurkan berbaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sekali kita baca ribuan pahala kita dapat. Dan nanti jamaah kalau ke pasar, masuk pasar berdoa, baca zikir itu. Tadi itu bayar atau sama pakai nawar. Kalau nawar kelamaan. Ini nggak dapat 45.000 Pak. Oh, nawar akhirnya dapatnya diskon cuma 2.000. Nawarnya kelamaan. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya yang profesinya dagang sebenarnya enak tuh yang ada di pasar. Lagi sepi udah baca aja La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kayaknya jarang-jarang orang gitu. Yang ada di pasar itu melihat soal, lihat kemarin apa, manggil Mbak Ayu, sini Mbak Ayu. Saya pernah di pasar induk mau bandar itu, Ustaz, saya udah mulai apa supaya beli ya. Ya udah apa-apa ada Haji. Jadi ditarik-tarik tuh orang yang mau belanja. Zikirnya lupa. Gitu. Makanya pahalanya besar. Walaupun kita udah kasih berkali-kali, tetap aja kalau di pasar mah lupa, setannya banyak. Ada simpulan Rawahu Tirmidzi. Satu lagi ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Di jamaah kemana-mana kan? Kali mau rapat lagi di DPR. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadau ajnihatan li talibil ilmi li ma sana'a wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sayyidil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadisnya panjang. Seolah kita sehat panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik hidayah, selalu berada di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Qul dzikri falanna La
ilaha illallah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah, Muhammadur Rasulullah. Di qulubillah